Ulama Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak, ulama terkenal di Mekah yang menceritakan riwayat ini. Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu rukun haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak satu pun." Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. "Apa?" Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh, dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan, berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Namun, ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat ia, seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Sa'id bin Muhafah, seorang tukang sol sepatu di kota Damaskus. Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus, Syria. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, apa memang ada tukang sol sepatu yang bernama Sa'id bin Muhafah? "Ada, di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana, ulama itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh. "Benarkah Anda yang bernama Sa'id bin Muhafah?" tanya ulama itu. "Betul. Tuan siapa?" "Aku Abdullah bin Mubarak." Sa'id pun terharu. "Tuan adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi aku?" Sejenak ulama itu kebingungan dari mana ia memulai pertanyaannya. Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. "Aku ingin tahu amal apakah yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur?" "Oh, aku sendiri tidak tahu." "Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini," pinta ulama itu. Maka sang tukang sol sepatu Sa'id bin Muhafah bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar labaik Allahumma labaik, labaik la syarika la labaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Yang artinya, "Ya Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu." Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. "Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah." Oleh karena itu, sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari aku menyisihkan uang dari hasil kerjaku sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit aku kumpulkan. Akhirnya, pada tahun ini, aku punya 350 dirham, cukup untuk aku berhaji. Aku sudah siap berhaji. "Tapi Anda batal berangkat haji." "Benar." "Apa yang terjadi?" "Istriku hamil dan sering ngidam. Waktu aku hendak berangkat, saat itu dia ngidam berat." "Suamiku, engkau mencium bau masakan di tempat ini?" "Iya sayang." "Cobalah kau cari siapa yang masak sehingga baunya nikmat sebegini. Mintalah sedikit untukku." Aku pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Aku berkata padanya bahwa istriku ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandangku, sehingga aku mengulangi perkataanku.
Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh, Tuan." Kemudian aku berkata, "Dijual berapapun akan aku beli." "Makanan ini tidak dijual, Tuan," katanya sambil berlinang air mata. Akhirnya aku tanya kenapa. Sambil menangis, janda ini berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan." Dalam hatiku, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untukku? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu aku mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ingin sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami daging ini adalah halal, karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuan, daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut, spontan aku menangis, lalu aku pulang. Aku ceritakan kejadian itu pada istriku. Dia pun menangis. Akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. "Ini masakan untukmu." Kemudian, uang peruntukan haji sebesar 350 dirham itu pun aku berikan pada mereka. "Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi." Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan tangis.